Hai, selamat datang di Me Up Movie. Aku Natyas yang akan temani kamu ceritakan film seru dan menegangkan. Sebelum masuk ke filmnya, jangan lupa di-subscribe dulu channel aku ini ya, agar kalian tidak ketinggalan nonton film seru lainnya. Kali ini, aku akan ceritakan film yang berjudul See For Me yang tayang di bioskop pada 18 Juni 2022. Film ini mengisahkan tentang Sophie Scott adalah seorang mantan pemain ski. Dia mengalami sebuah insiden yang mengakibatkan kebutaan dan dia juga didiagnosis mengalami penyakit retina mata rusak yang menghancurkan impiannya untuk mengikuti Olimpiade ski wanita. Kebutaan terjadi semenjak 4 tahun lalu. Sophie ini seorang gadis mandiri, dia sangat keras kepala. Saking kerasnya itu kepala, kebutaannya tidak menghalangi Sophie untuk bekerja dan menghasilkan uang sendiri. Sophie ini paling tidak suka diperlakukan layaknya orang buta atau dikasihani. Dibantu sahabatnya bernama Cam, akhirnya Sophie mendapat pekerjaan dengan bayaran tinggi sebagai penjaga anabul di rumah mewah yang lokasinya sangat terpencil. Tak diduga, sekelompok pencuri ternyata mengincar rumah yang memiliki brankas tersembunyi yang mengancam keselamatan Sophie. Bagaimanakah seorang tunanetra dapat bertahan dari serangan pencuri di area terpencil? Yuk kita masuk ke filmnya. Namun jangan lupa siapkan camilan dan minumannya agar tambah seru nonton ceritanya. Selamat menonton. Pagi itu, Sophie sedang berkemas memilih pakaian yang akan dia bawa. Setiap jenis pakaian, Sophie ini memberikan tanda menggunakan 1 atau 2 peniti untuk membedakan. Pun dengan botol skincare-nya yang menggunakan karet pada salah satu botolnya. Selesai mengemas pakaian, dia mengendap keluar kamar selangkah demi selangkah menuruni tangga agar tidak terdengar oleh ibunya yang sedang menonton pertandingan ski. Di depan pintu keluar, perlahan Sophie mengambil jaketnya, menggunakan sepatu, lalu mengambil tongkatnya, dan ketika membuka handle pintu, tiba-tiba, "Apa yang kau lakukan, Sophie?" tanya si ibu yang mengejutkannya. "Aku mendapatkan pekerjaan," jawab Sophie dengan ketus. "Jadi, kau akan pergi begitu saja?" tanya si ibu lagi. "Tadinya aku akan menelponmu nanti di jalan," jawab Sophie. "Kau tak akan pergi sebelum memberitahu apa yang terjadi," jelas si ibu. Lalu terdengar suara klakson taksi di luar membuat Sophie berdalih. "Taksinya sudah datang, Bu. Aku buru-buru karena aku sudah ditunggu dan harus sesuai jadwal," ungkap Sophie. "Oke, ibu akan mengantarmu," jawab si ibu. Si ibu hanya mengkhawatirkan anak semata wayangnya. Saat si ibu terus berjalan mengikutinya dari belakang, Sophie marah. Dia tak suka diperlakukan berlebihan dan ingin diperlakukan sama seperti gadis pada umumnya. Si ibu merinci keperluan Sophie, khawatir ada yang tertinggal seperti sarung tangan, topi. "Iya, Bu, sudah," jawab Sophie kesal. Saat melangkah mau naik ke mobil, si ibu meminta pelukan dari putri kesayangannya itu. Dengan erat, ibunya memeluk Sophie, walau Sophie tampak biasa-biasa saja. "Ini perjalanan jauh, Nak. Aku hanya mengkhawatirkanmu, sayang. Kalau kau akan mengerti perasaan ibu," ucap si ibu lirih dan semakin erat memeluknya. Dan Sophie pun pergi. Dengan perjalanannya yang cukup panjang, memasuki pegunungan, tak lama ponsel Sophie berdering. Ya, si ibu menghubunginya. Sophie yang tengah menikmati perjalanannya pun merasa terganggu. Dengan kesal, Sophie menyentuh earphone untuk menerima panggilan. "Hai sayang, apa kau baik-baik saja? Aku belum mendapatkan kabar darimu. Ibu jadi khawatir. Kau harus menghubungi ibu saat sampai. Oke? Kau tak lupa casanmu kan? Apapun yang terjadi, hubungi ibu. Ibu standby 24 jam untuk kamu," ungkap si ibu. "Iya, Bu, iya. Ini aku hampir sampai. Nanti aku akan menghubungimu lagi," jawab Sophie ketus. "Sayang, ibu mengirimkanmu email. Tolong dicek ya. Ada aplikasi baru yang ibu dapatkan. Itu sangat berguna untukmu." Karena si ibu terus bicara, membuat Sophie tak nyaman. Akhirnya Sophie pura-pura kehilangan sinyal. "Halo, Bu. Ini sudah masuk ke pegunungan. Suaramu putus-putus. Halo? Halo, Bu? Halo?" ungkap Sophie. "Aku mendengarnya. Aku mendengar suaramu sangat jernih di sini," jawab si ibu dan telepon pun diputus. "Aku mendapatkan sinyal jika kau mau." Si supir taksi menawarkan ponselnya. "Tidak, terima kasih," jawab Sophie ketus. Sesampainya di tujuan ternyata benar saja, rumah mewah yang dikelilingi hutan dan sangat terpencil. Saat turun dari taksi dan mengeluarkan kopernya dari bagasi, si supir niat membantu Sophie
namun Sophie menolaknya. Si supir tampak terus menunggunya. Begitupun saat Sophie bertanya, Di mana pintu masuknya? si supir berniat baik akan menuntun Sophie, namun Sophie menolaknya. Si supir sampai bingung bagaimana cara memberitahunya. Saat Sophie menunjuk arah, lalu menggerakkan tangannya, Ya, ke arah sana, terus lurus. ungkap si supir sambil menunggu dan mengikuti langkah Sophie. Hati-hati di sana ada sedikit anak tangga menurun. Si supir memberitahu Sophie, Ya, aku tahu. jawab Sophie. Si supir terus memperhatikannya seolah mengkhawatirkan Sophie. Sampai akhirnya ada seseorang yang keluar dari rumah dan menyambut Sophie. Karena mau terus pergi ke bandara, si pemilik rumah menyuruh si supir taksi untuk menunggunya sebentar karena dia mau ambil tasnya. Oh ya, ini Debra. Dia adalah pemilik rumah mewah yang memperkerjakan Sophie untuk menjaga kucingnya selama dia pergi. Sebelum pergi, dia memberikannya kode sistem keamanan rumahnya. Saat Debra mau memberitahu cara mengaktifkan dan mematikan alarmnya, Sophie menolak karena dia bisa melakukannya sendiri. Kemudian, Debra mengenalkan kucingnya yang bernama Archie. Jujur aku sangat khawatir karena kau satu-satunya yang meresponku dengan cepat di situs web. Jelas Debra, Jadi, acara apa kau pergi? Kau pergi untuk dinas atau liburan? tanya Sophie. Liburan, aku baru saja bercerai. Jawab Debra, Aku turut menyesal. ungkap Sophie. Tak perlu Sophie, aku menganggap kegagalan rumah tanggaku ini sebagai ranah pelatihan yang bagus. Aku menikahi pria lebih tua untuk mendewasakanku, bukan karena uang. Dan ternyata dia tidak memiliki keduanya. Jelas Debra sedikit curhat. Saat Debra mau menunjukkan tempat makanan, mainan Archie, kotak sikring, lagi-lagi Sophie menolak dan dia bilang akan menemukannya nanti, Kamarmu sudah disiapkan, pintu keempat di ujung lorong. ungkap Debra. Sophie hanya mengangguk dan saat Debra berpamitan untuk pergi, dia siap-siap memeluk Sophie. Namun Sophie tak meresponnya. Debra lupa kalau Sophie adalah seorang tunanetra. Sesaat setelah Debra pergi, Sophie memasang kalung bel yang terhubung dengan ponselnya untuk memantau keberadaan kucing. Agar kemana dan dimanapun posisi Archie, Sophie dapat mendengar suara belnya. Sophie melakukan panggilan video dengan Cam untuk membantunya, menggambarkan tata letak dan membantunya untuk berjalan menelusuri ruangan demi ruangan. Langit-langitnya tinggi, pencahayaannya juga bagus, lantainya marmer, rumah yang sangat mewah. Jelas Cam, Ya, aku tak datang jauh-jauh ke sini untuk pondok kayu. ungkap Sophie. Sophie melanjutkan berkeliling untuk mengenali situasi dan kondisi rumahnya. Ruangan tamu dengan karpet rusak dan lukisan besar di dinding. Di kananmu ada dapur, kemudian lurus ada perapian. Ada jendela besar dengan pemandangan yang sangat indah. Di kirimu ada tangga menuju ruangan terbuka dan lorong. Ada tangga turun di hadapanmu. Pegangan ada di kirimu. Ada semacam rumah kaca di kirimu dan banyak tanaman di sana. Ada tangga turun lagi di sana. Hati-hati Sophie, ada lorong sempit dengan beberapa pintu di kananmu. Ucap Cam. Sophie membuka pintu pertama adalah lemari penyimpanan. Pintu kedua pemanas air. Saat mau membuka pintu ketiga, tiba-tiba koneksinya menghilang. Suara Cam pun sempat terputus. Lalu Sophie membuka pintu ketiga yang ternyata adalah ruangan penyimpanan botol anggur. Kemudian Sophie mengambil satu botol anggur dan ditunjukkannya pada Cam. Kemudian Cam googling, Harganya $4.500. Sempurna, masih lumayan. ucap Sophie tampak senang. Sebaiknya kau taruh lagi anggur itu. Jawab Cam. Dia tidak akan merasa kehilangan satu botol, Cam. Jawab Sophie. Jika kau keluar ruangan dengan membawa anggur itu, kita selesai. Ucap Cam, memberikan peringatan tegas. Jadi, si Sophie ini memiliki kebiasaan suka milih, menjaga anambul milik orang kaya. Dia juga suka mencuri apapun yang bisa dia jual dari rumah pemilik anambul. Di tempat terakhir Sophie jaga, dia mendapatkan $2.000 dan dari tempat sebelumnya $3.000 dan menjual barang hasil curiannya itu melalui Cam yang mengiklankannya di internet. Cam mau melakukan itu karena Cam pikir Sophie sedang butuh uang. Karena itulah Cam ini sudah sering mengingatkan Sophie untuk tidak mencuri lagi. Namun Sophie selalu terus mengulanginya. Kali ini dia mengancam Sophie jika dia kembali ambil anggur itu maka hubungan persahabatannya akan selesai. Jangan khawatir, Cam. Aku tidak bisa mencuri tanpamu, bukan? Jawab Sophie. Kemudian memutuskan sambungan teleponnya.
Sorenya, Sophie mendengarkan pesan-pesan email masuk dan menghapus pesan yang tidak penting, termasuk email dari ibunya yang menyarankan Sophie untuk mendownload aplikasi See4Me. Ketika Sophie kembali ke ruang tengah menuju keluar untuk merokok, Debra menghubungi Sophie. Dia hanya ingin memeriksa dan memastikan apakah Sophie sudah memberi makan Archie, juga mengingatkan Sophie apakah sudah mengaktifkan sistem keamanan rumahnya. Karena Sophie belum mengaktifkan alarm keamanannya, Debra pun mengajak Sophie untuk mengaktifkannya saat itu juga, agar bisa disaksikan olehnya. Debra pun menawarkan Sophie untuk video call agar dia bisa memandunya, namun Sophie menolak. Segera Sophie mengaktifkan alarmnya. Lalu Sophie melanjutkan keluar rumah untuk merokok. Saat sudah keluar rumah, dia mendengar suara pintu tertutup dan mengunci otomatis. Maka ia tidak bisa lagi masuk ke dalam rumah mengingat sistem keamanan yang baru saja diaktifkan. Ya, Sophie terkunci di luar. Sophie panik. Segera dia membuka ponselnya. Dan saat mau memanggil Cam, Sophie mengurungkan niatnya. Dia segera mendownload aplikasi yang disarankan ibunya. Download See4Me. Ucap Sophie. Dan tak lama aplikasi pun mendownload dan menginstalnya. Saat sudah berhasil, Sophie segera tersambung dengan seorang asisten See4Me. Hai, tolong aku terkurung di luar. Apa kau bisa bantu aku melihat jalan untuk masuk? Tanya Sophie sedikit panik karena kedinginan. Oh, kasihan. Kau bisa minta bantuan tetangga dan memanggil ahli kunci. Jawab si asisten. Karena si asisten tidak membantunya, Sophie pun memutuskan sambungan video call-nya, lalu mengulang lagi cari asisten lain. Di tempat lain di Florida, ini adalah Kelly, seorang tentara ahli strategi perang di Irak. Namun sekarang dia sedang dirumahkan sebagai hukuman karena telah melanggar. Selain itu, di waktu senggangnya, Kelly ini juga seorang gamer dan menjadi asisten See4Me untuk membantu orang tunanetra melihat melalui panggilan video. Saat itu, Kelly sedang bermain game dan tampaknya dia kalah, lalu mengambil minuman di kulkas. Tak lama ponsel berdering, panggilan masuk dari aplikasi See4Me. Segera Kelly meresponnya. Ya, kali ini Sophie tersambung dengan Kelly. Hai, apa kau melihat jalan agar aku bisa kembali masuk ke dalam? Tanya Sophie. Segera Kelly minta diperlihatkan kondisi sekitar dengan menggerakkan ponselnya ke kiri dan ke kanan secara perlahan agar stabil. Karena dia tidak melihat jalan masuk yang mudah, Kelly sempat menyarankan Sophie untuk menghubungi polisi. Ini hanya buang-buang waktu saja. Gumam Sophie. Kau tahu, panggilan terakhirku adalah membantu orang melihat tanggal kadaluarsa di susunya. Kejadianmu ini bukan hal biasa. Coba kamu ingat-ingat lagi apakah ada pintu yang kemungkinan tidak terkunci dan utamakan posisinya berada di lantai dasar. Jelas Kelly. Aku tidak tahu karena ini bukan rumahku. Aku hanya bekerja menjaga kucing di sini. Jawab Sophie. Oke, mari kita berkeliling mencarinya. Ajak Kelly. Kelly meminta Sophie untuk mengarahkan ponselnya ke arah jam 9. Kelly terus mengarahkan Sophie perlahan menelusuri dinding, lalu menuruni tangga. Kelly sempat komplain pada Sophie untuk menjaga ponselnya tetap stabil karena videonya jadi tidak jelas jika banyak gerakan. Aku kedinginan dan aku tak membawa tongkatku, jadi aku tak bisa melangkah cepat. Jawab Sophie sedikit ketus. Aku paham, namun aku tetap harus melihat videomu, oke? Kau melakukannya dengan baik, perlahan-lahan saja agar stabil gambarnya. Jelas Kelly dengan sabar. Hingga akhirnya Kelly minta Sophie untuk hentikan langkahnya dan menurunkan ponselnya sedikit. Sophie berada tepat di depan pintu geser kaca. Walau terkunci rapat, pintu geser tidak ada penyangganya. Jadi harusnya Sophie bisa membukanya dengan kedua tangan. Kelly minta Sophie untuk menaruh ponselnya di bawah. Percayalah padaku, oke? Kelly berusaha meyakinkan si kepala batu ini. Kemudian kembali meminta Sophie untuk menaruh satu tangannya di dekat gagang pintu, lalu satu tangannya lagi di bingkai kaca, lalu mendorong kacanya dengan kuat sambil menggerakkan pintunya naik turun. Kita coba agar pintu itu bergeser dari treknya, oke? Ucap Kelly. Ini tidak berhasil. Ungkap Sophie kesal. Percayalah padaku, teruskan, naik turun, sambil tarik ke kiri. Ucap Kelly memberi semangat. Oke, apa yang kita lakukan di sini? Teriak Sophie sambil mengerahkan tenaganya dan tampak emosi. Aku sedang membantu gadis buta yang sangat keras kepala menjebol rumah orang. Bagaimana denganmu? Ucap Kelly kesal. Aku sedang menggunakan tangan dan kakiku yang dipermainkan oleh... Dan tiba-tiba pintu berhasil bergeser. Kau ingin bilang apa tadi? Ucap Kelly meledek Sophie. Dan tak lama alarm keamanan pun berbunyi. Seperti biasa, Sophie panik. Segera dia ambil ponselnya di bawah. Berulang kali Kelly berkata, Hei, aku
aku di sini. Tenang, tunggu. Teriak Kelly. Seperti sebelumnya, Sophie mengacuhkan Kelly. Dia terus berjalan yang mengakibatkan pot bunga berjatuhan karena tertabrak oleh Sophie. Namun dengan sabarnya Kelly terus mengarahkan Sophie. Dari tanaman itu ke arah jam 12, kemudian ke kanan, dan ada tangga naik di hadapanmu. Dari tangga ke kiri, bagus, dan sampai. Alarm pun berhenti berbunyi. Misi selesai. Mereka pun tertawa bersama. Karena Kelly memiliki latar belakang ahli strategi perang, dia jadi tahu cara mengambil keputusan tegas. Membantu orang asing membobol pintu rumah orang lain hanya menggunakan naluri. Aku tak berpikir kau seorang kriminal. Tunggu, apa kau kaki tangan pembobol rumah? Tanya Kelly bercanda. Sophie pun hanya tertawa. Lalu mereka berkenalan, saling menyebutkan nama masing-masing. Dan aplikasi pun ditutup. Tak lupa Sophie menyimpan nama Kelly sebagai prioritas. Malamnya Sophie mendengarkan video cara main ski untuk tunanetra adalah dengan cara didampingi seorang pemandu sebagai matanya, yang mengharuskan adanya hubungan chemistry antara pemain ski dengan si pemandu. Karena latihan ski membutuhkan latihan yang berfokus pada panggilan dan respon. Sebelum lanjut ceritanya, aku kenalin dulu satu persatu ya, biar enak aku ceritanya. Perampokan ini dipimpin oleh Rico. Ini dia orangnya. Rico ini hanya memantau dari jarak jauh via telepon. Dan yang mengeksekusi perampokan ini ada 3 orang. Anak buahnya Rico bernama Ernie, Dave, dan Otis. Dengan tugasnya masing-masing. Nah, jadi malam itu Otis bertugas memantau keadaan di sekitar rumah Debra. Dia berkeliling di luar rumah Debra. Setelah dirasa kondisinya aman, melalui walkie-talkie, Otis menginfokannya pada Ernie dan Dave yang sudah siap di dalam mobil. Segera mereka meluncur menuju halaman rumah Debra. Ketika Ernie membobol pintu rumah, seketika alarm berbunyi. Dengan sigap Ernie mematikannya. Kondisi Sophie, dia masih terlelap. Setelah itu Ernie kembali membuka pintu dan membantu Dave membawa peralatan. Saat mereka membongkar peralatan semacam perkakas, mereka membuat kegaduhan yang membuat Sophie terbangun karena suaranya semakin jelas. Sophie pun beranjak dari tempat tidur dan mengira Archie lah penyebabnya. Ia berjalan keluar kamar untuk mencari kucing dari aplikasi di handphonenya. Sophie berniat cek kondisi Archie dengan mengaktifkan bel Archie dari ponselnya. Mendengar suara bel Archie yang berada di lantai dasar, Sophie pun berjalan keluar kamar menelusuri lorong menuju tangga dekat ruang tamu, ruangan di mana para perampok berada. Saat itu Ernie sedang menurunkan lukisan di dinding. Lalu Dave menyiapkan bor. Saat sudah di ruangan tengah, Sophie kembali memantau posisi Archie yang membuat suara bel Archie kembali berbunyi. Namun kali ini suara bel di kalung Archie mengalihkan perhatian Ernie dan mencurigai bahwa ada orang di rumah itu. Karena suara bel Archie berada di lantai dasar, si Ernie pun turun mengikuti suara bel Archie dan menemukannya. Saat si Ernie memeriksa seluruh sudut ruangan menggunakan senter, Archie berlari naik ke lantai atas dan tubuh Archie melewati kaki Sophie yang sedang berjalan. Sophie pun menyadari Archie berada di dekatnya. Sophie menunduk mencari Archie. Di sini Archie seolah menyuruh Sophie untuk mengikutinya. Sophie melangkah mengikuti Archie yang diam di balik tembok, kemudian menunduk dan di sanalah Sophie mendapatkan Archie. Di waktu bersamaan, Ernie datang dari tangga bawah. Saat Sophie beranjak dan hendak kembali ke kamarnya, tiba-tiba Dave membuka lemari tersembunyi di balik tembok yang tadi tertutup lukisan, yang menimbulkan suara. Sophie terkejut mendengar suara itu. Ternyata di sana terdapat sebuah berangkas besar, disusul dengan Ernie yang datang menegur Dave. Hei, diam, kita ada masalah. Aku rasa ada orang di rumah ini. Tetap sesuai rencana hingga kita dapat kabar dari Rico, ungkap Ernie. Dave melanjutkan tugasnya. Kali ini dia ngebor berangkas. Saking paniknya, Sophie kemudian berjalan menjauh dari sana dan tanpa sengaja menyenggol sebuah guci yang memancing Ernie datang ke arahnya. Sophie mencari ponselnya yang terjatuh, lalu pergi bersembunyi di ruangan pemanas air. Lalu Ernie lanjut berkeliling untuk memastikan. Di tempat Sophie,
Dia menghubungi 911, melaporkan kondisinya, namun karena kondisi lokasinya yang terpencil, bantuan akan datang lumayan lama. Sophie disarankan untuk terus bersembunyi sampai polisi datang. Seperti biasa, saat 911 menyarankan Sophie untuk tetap tenang dan bersembunyi, Sophie malah mematikan sambungan teleponnya, lalu menghubungi Cam, namun tidak ada jawaban. Akhirnya, Sophie membuka aplikasi See4Me dan menghubungi Kelly. Segera Kelly menerimanya. Sophie menceritakan kondisinya. Lalu Kelly menyarankan Sophie untuk menghubungi 911 dan menyarankan Sophie untuk diam di tempat dan tetap sembunyi. Biarkan mereka mengambil apapun yang mereka mau. Kau sembunyi saja, saran Kelly. Sophie merasa ada yang mengikutinya. Sophie terdiam dan dia mendengar suara langkah sepatu yang terus mendekat. Namun Ernie terfokus ke kamar Sophie yang terbuka. Saat Ernie sedang memperhatikan isi kamar, Sophie keluar dari pintu ruang pemanas air. Ernie memeriksa koper Sophie yang membuatnya semakin yakin bahwa di rumah itu ada orang. Sophie terus berjalan menelusuri lorong dengan ponsel di tangan. Lagi-lagi Kelly menyarankan Sophie untuk sembunyi di ruangan bawah tanah hingga polisi datang karena Sophie terlalu jelas terlihat. Tidak, aku harus keluar dari sini sekarang, ucap Sophie. Mendengar ungkapan Sophie, Kelly pun mengarahkan Sophie untuk diam sejenak dan menunjukkan situasinya. Di ruang tamu ada satu orang, lewati pintu terjauh, ungkap Kelly. Namun Sophie malah berbalik kembali ke tempat sebelumnya, membuat Kelly berteriak, "Jangan kembali ke sana, orang satunya ada di sana." Lalu Kelly menyarankan Sophie untuk bersembunyi di balik tembok dapur. Ernie menghampiri Dave dan Dave meminta bantuan pada Ernie agar pekerjaannya lebih cepat selesai. Namun Ernie tidak menggubris permintaan Dave. Dia sangat meyakini bahwa ada orang di rumah ini, namun belum dia temukan. Lalu Ernie menghubungi Rico dan melaporkan situasinya. Rico memerintahkan Ernie untuk menelusuri seluruh ruangan hingga menemukan orangnya. Ernie memerintahkan Dave untuk melanjutkan ngebornya, sedangkan dia akan berkeliling. Tiba-tiba dengan pedenya, Sophie malah berlari ke arah pintu utama tanpa menunggu aba-aba dari Kelly. "Jangan Sophie, tidak, tunggu sebentar, pelan-pelan, aku butuh melihat situasi di depanmu," teriak Kelly. Namun lagi-lagi Sophie mengacuhkannya dan tiba-tiba Kelly melihat ada seseorang di hadapan Sophie. "Sophie, berhenti, Sophie tunggu, ada orang di hadapanmu." Kelly kembali berteriak lalu sambungan terputus. Ya, Sophie tertangkap oleh Otis yang tiba-tiba masuk dari pintu utama. Sophie terus berteriak membuat Dave panik. Ernie pun datang lalu memeriksa ponsel Sophie. Ernie memerintahkan Dave dan Otis untuk membereskan barang-barangnya karena 911 akan segera tiba. Ernie menghubungi Rico. Saat ditanya oleh Rico, Sophie pun mengakui bahwa dirinya seorang tunanetra, lalu menjelaskan kondisinya yang bekerja menjaga kucingnya Debra. Di luar dugaan, Sophie malah mengajak para perampok kerjasama. Untuk lebih meyakinkan, Sophie meminta diambilkan tasnya dan di sana ada sebotol anggur yang dia curi dan akan menjualnya, yang membuat Rico tertawa terbahak mendengar kekonyolan Sophie. Siapa yang akan menduga gadis kecil tunanetra mencuri, bukan? Cetus Sophie. Sophie akan mengelabui polisi, namun dengan syarat Sophie minta bagiannya. Di brankas itu ada uang tunai $7 juta. Rico memberikan bagian pada Sophie sebesar 5%. Mereka pun kembali menghubungi 911. Sophie menginformasikan bahwa dia telah membuat kesalahan. Ternyata di rumahnya tidak ada apa-apa dan ingin membatalkan aduannya. Namun si operator tidak bisa membatalkan aduan Sophie begitu saja. Seorang petugas wajib memeriksa dan memastikan kondisinya sesuai prosedur hukum walau itu kesalahan. Mendengar itu mereka pun bersiap membereskan peralatannya dan tugas Sophie tetap mengelabui polisi saat mereka datang. Di sisi lain, Kelly tak tinggal diam. Dia mencari semua data tentang Sophie, lokasi Sophie melalui operator karena Kelly meyakini akan dapat menemukannya karena seorang gadis remaja buta mantan atlet ski itu tak banyak dan mudah dicari. Otis memantau dari luar. Dia mengabarkan Ernie bahwa ada satu mobil polisi yang datang. Di dalam, Ernie dan Sophie bersiap. Sophie berdiri di balik pintu. Ibu polisi mengetuk dan meminta Sophie membukakan pintu. Namun, Sophie menolaknya dengan alasan Debra, si pemilik rumah, telah berpesan untuk tidak membukakan pintu pada siapapun sebagai dalih. Tak lama setelah ibu polisi meyakinkan Sophie, Sophie pun membuka pintu. Ibu polisi memeriksa seluruh ruangan. Saat selesai
selesai dan tidak menemukan yang mencurigakan, si ibu polisi pun pamit pergi. Namun sebelum pergi dia sempat berbisik pada Sophie. Hei Sophie, jika ada seseorang di sini tapi dia mengancammu, bicaralah padaku, ungkap ibu polisi. Namun Sophie meyakinkan si ibu polisi bahwa semua baik-baik saja. Tiba-tiba ponsel Sophie di tangan Ernie berdering, membuat si ibu polisi mengurungkan niatnya dan meminta Sophie untuk mengambil ponselnya. Segera Ernie menyimpan ponsel Sophie di atas bufet. Karena Sophie menolak untuk merespon panggilannya, si ibu polisi pun kembali masuk mencari asal suara ponsel, lalu mengambil ponselnya dan menyerahkan pada Sophie untuk dijawab. Ternyata itu panggilan masuk dari Cam. Sophie menjelaskan pada Cam bahwa tadi dia menghubunginya karena panik, namun setelah dicek tidak ada yang penting dan semua baik-baik saja. Mendengar pembicaraan Sophie dan Cam, si ibu polisi pun pamit. Namun tiba-tiba walkie-talkie ibu polisi berbunyi dan menginfokan, Kami menerima panggilan tentang laporan seseorang dari kantor wilayah Florida. Ada seorang wanita di sana yang sempat bicara via panggilan video. Dia menyaksikan setidaknya ada 3 orang pelaku dan dia melihat salah satunya saat panggilan video tersebut. Dengan ciri-ciri pria kulit putih usia pertengahan 30-an, berpakaian serba hitam, dan korban sempat menghubungi 911 saat insiden. Dia gadis buta bernama Sophie. ungkap seseorang melalui walkie-talkie ibu polisi. Segera ibu polisi kembali masuk. Tak lama Ernie keluar dari persembunyiannya dan langsung berlutut. Lalu si ibu polisi memborgolnya. Kemudian melaporkan situasinya via walkie-talkie dan meminta bantuan segera datang. Tiba-tiba Otis menyerang ibu polisi dan menjatuhkan senjatanya. Saat ibu polisi berusaha meraih senjatanya, Ernie menendang senjata itu dan Otis mengeksekusinya. Keadaan kembali tenang. Otis melepaskan borgol Ernie dan memerintahkan Dave untuk melanjutkan buka berangkasnya. Waktu mereka hanya 20 menit sebelum polisi lain tiba. Sophie kembali membuka aplikasi Si4Me, menghubungi Kelly dan melaporkan apa yang dia alami. Dari yang dia dengar, mereka telah mengeksekusi polisi. Dari kamera, Kelly melihat Sophie memegang senjata. Lalu Sophie malah mengabaikan lagi arahan Kelly. Ya, Sophie malah berjalan keluar rumah. Dia terus berlari. Karena kondisi panik, kamera tidak stabil dan kondisi gelap, Kelly tak dapat melihat situasinya. Kelly terus bicara melarang Sophie melangkah dan bertindak sesuka hatinya. Kelly memohon pada Sophie untuk mendengarkannya kali ini dan tetap tenang. Demi Tuhan Sophie, kau hanya perlu percaya padaku. Aku akan membantumu. Namun jika kau tidak mengikuti arahanku, lebih baik kau tutup aplikasinya, ungkap Kelly memperingatkannya. Di sisi lain, Otis terus bergerak mencari Sophie menuju keluar rumah lalu menemukan sebuah kampak besar. Di dalam, Dave melanjutkan tugasnya dibantu Ernie. Sophie sudah kembali tenang. Dia kembali ke dalam melalui ruang tanaman diarahkan oleh Kelly. Namun dia malah menabrak sebuah pot dan terjatuh. Ernie mendengarnya lalu mendatangi lokasi Sophie. Dia terus mendekat. Sophie sembunyi di balik tanaman. Kelly mengajarkan Sophie cara menggunakan senjata dan meminta Sophie untuk tenang agar kamera stabil, agar Sophie dapat membidiknya tepat sasaran. Ketika Ernie sudah berada di hadapan Sophie, Kelly memerintahkan Sophie untuk berdiri dan menodongkan senjatanya tepat lurus ke depan. Ernie merajuk Sophie, namun Kelly melihat Ernie terus mendekat dan dia memegang pisau. Kelly terus memberikan arahan. Tarik napas Sophie, tembaklah saat kau menghembuskan napas. Ikuti aba-aba dariku. Kelly berusaha mengingatkan agar Sophie tetap tenang. Tak lama, Sophie, tembak dia. Dia tepat di hadapanmu. Cepat, dia membawa pisau Sophie. namun Sophie malah diam membisu. Ernie terus merajuknya sambil terus mendekat perlahan. Sophie, tembak dia, cepat. Lagi-lagi Sophie tak mengindahkan perintah Kelly. Sophie, tembak Sophie. Kelly kembali berteriak. Sophie masih diam. Ketika Ernie mempercepat langkahnya, barulah Sophie melepas pelurunya 2 kali tepat di dada Ernie. Seketika Ernie tersungkur. Otis yang berada di luar segera berlari ketika mendengar suara tembakan di dalam. Sedangkan Dave masih fokus ngebor brankas karena tak mendengar suara. Ponsel Sophie mendapat peringatan baterainya tersisa 20% lagi. Tak lama Otis memasuki ruang tanaman. Dia melihat tangan Ernie sudah tak bergerak. Otis melanjutkan keliling mencari Sophie. Saat Otis membuka pintu ruangan pemanas air, di saat bersamaan Sophie pun keluar dari kamarnya. Seketika Sophie membidik dan melepaskan pelurunya. Dan
Kali ini Sophie mengikuti aba-aba Kelly. Otis terjatuh. Sophie sempat kehilangan sinyal. Otis kembali berdiri. Sophie kembali melepaskan pelurunya, namun kali ini meleset. Sophie memasuki ruangan penyimpanan anggur di sampingnya, bersamaan dengan Otis menyerang pintu menggunakan kampak. Saat Otis berhasil masuk bersamaan dengan sinyal yang kembali tersambung, melihat posisi Otis tepat di hadapan Sophie, segera Kelly berteriak, Kiri, tembak Sophie. dan Otis pun ambruk. Kelly mengarahkan Sophie untuk mengambil walkie-talkie di pinggang Otis. Sophie duduk di samping jasad Otis. Di sana Kelly meminta Sophie untuk bernapas. Aku sudah bernapas dari tadi, Kelly. Jawab Sophie ketus. Tidak Sophie, maksudku ambil waktu sebentar dan rileks. Tarik napas dari hidung dan hembuskan dari mulut, seolah kau sedang di puncak landaian ski sebelum kompetisi. Tarik napas, tahan sebentar dan hembuskan. Jelas Kelly dengan suara lemah lembut. Dia tahu lawan bicaranya berkepala batu. Bagaimana kau tahu aku pernah bermain ski, Kelly? Tanya Sophie sambil ngos-ngosan. 10 terbaik atlet ski di bawah 18 tahun di negeri ini, itu mengagumkan. Aku sudah lama tidak berski. Awalnya aku tinggal di Florida. Jelas Kelly sambil memuji si anak batu. Bersamaan dengan terdengarnya suara peringatan baterai Sophie yang tersisa 10% lagi. Sophie membalikan kameranya dan disitulah pertama kalinya Sophie menunjukkan wajahnya pada Kelly. Kelly melanjutkan rencananya dan memberikan arahan pada Sophie. Dave sedang fokus membuka kunci brankas sambil menghubungi Rico. Aku selesai 2 menit lagi. Ernie dan Otis menghilang. Ucap Dave melaporkan keadaannya. Hubungi aku saat kau selesai. Jawab Rico, lalu telepon pun ditutup. Sophie berdiri tepat di belakang Dave sambil membidiknya dan terus melangkah mendekat. Dave berhasil membuka pintu brankas. Saat Kelly memerintahkan Sophie melepaskan peluru bersamaan dengan Dave yang balik badan menyadari adanya pantulan bayangan Sophie dan peluru Sophie meleset. Dave panik. Dia berteriak dan memohon pada Sophie untuk tidak mengeksekusinya. Dia menawarkan Sophie akan membagi uangnya asal membiarkannya pergi. Jangan dengarkan dia Sophie, dia hanya menunda. Sophie, bateraimu akan habis dan aku akan kehilanganmu. Tembak dia sekarang Sophie. Ucap Kelly emosi. Lagi-lagi Sophie terdiam. Dia tak melepaskan pelurunya. Disusul dengan habisnya baterai ponsel Sophie. Dave menyadari Sophie tak melihatnya. Dave pun membuka brankasnya kemudian berdiri lalu mengambil uangnya sambil melangkah menuju pintu keluar. Kau bisa ambil sisanya, Sophie. Biarkan aku pergi. Sophie mengikuti suara langkah Dave sambil terus membidiknya. Jangan bergerak, kita tunggu sampai polisi tiba. Ucap Sophie. Dave melihat senjata di pinggang jasad ibu polisi. Kemudian Dave berdalih akan berlutut. Sophie mendengar suara Dave yang berusaha melepaskan senjata dari pinggang ibu polisi. Di saat itulah Sophie melepaskan pelurunya 2 kali tepat di dada Dave. Tak lama ponsel Dave berdering. Sophie mengambilnya lalu menjawabnya. Apa sudah selesai, Dave? Tanya Rico. Ya, sudah selesai. Jawab Sophie. Sophie melangkah mendekati brankas. Di sana dia menyentuh tumpukan uang lalu mengambilnya beberapa gepok. Di sisi lain, Rico tiba di halaman rumah Debra. Sophie, ambillah bagianmu. Jangan takut dengan polisi dan Debra. Ayo, kita kerjasama. Teriak Rico yang menyadari uangnya masih aman di dalam brankas. Rico membujuk Sophie dengan terus memuji kegagumannya pada Sophie yang berhasil melumpuhkan ketiga anak buahnya. Untuk meyakinkan, Rico menghubungi 911 dan melaporkan keadaannya di rumah itu. Halo, kau harus segera kemari. Di sini ada orang-orang tak bernyawa. Ucap Rico dengan suara lirih agar Sophie percaya padanya. Soal Debra, kau jangan khawatir karena aku akan mengatasi mantan istriku. Bagaimana, Sophie? Apa kau tertarik? Aku Rico terus merajuk Sophie untuk bekerja sama dengannya. Sophie terus melangkah menuju ruang kotak sikring dan tiba-tiba listrik padam. Rico mencari Sophie sambil terus membidik. Rico melihat Sophie berlari. Sophie terkena tembakan di kaki. Sophie mengambil ponsel milik Ernie lalu menghubungi Rico. Saat ponsel Rico berdering, disitulah Sophie mendengar suara dering telepon, lalu membidik dan melepaskan pelurunya. Namun sayang, hanya sisa 1 peluru saja. Suasana hening. Sophie mengira Rico tumbang, namun ternyata Rico ada di belakangnya lalu menyerang Sophie. Sophie menyadari ada jasad Otis di sampingnya. Dia berusaha meraih kampak, lalu menyerang Rico berulang-ulang hingga berlumuran cairan merah. Sambil menangis, Sophie terus menghantam Rico yang sudah tak bergerak. Tak lama, suara sirene polisi terdengar samar lalu mendekat. Sophie keluar dari rumah sakit menggunakan kursi roda didampingi ibunya. Sophie tiba-tiba berhenti dan diam sejenak. Lalu dengan manja, dia minta pada si ibu. Ibu, keberatan nggak jika ibu mendorongku di sisa perjalanan ini?
Tanya Sophie. Ya, tentu sayang. Dengan senang hati si ibu segera pindah posisi, lalu Sophie meminta tasnya. Aku membalas email Paralimpiade. Aku akan kembali bermain ski ke bukit dalam 6 minggu sebelum musim berakhir. Jelas Sophie antusias. Mendengar ungkapan anak semata wayangnya itu, si ibu tersenyum, namun si ibu mengkhawatirkan biaya latihannya. Sophie tersenyum dan dia memegang erat tasnya, karena di sana dia menyimpan 1 botol anggur dan uang gepokan. Beberapa minggu kemudian, Sophie kembali menghubungi Kelly via video call. Ia menunjukkan pemandangan dari atas bukit. Kelly sedikit mengkhawatirkan kondisi Sophie, namun Sophie mengarahkan kameranya pada Cam sambil berkata, Aku memiliki dia juga di telingaku. kemudian mengenalkan mereka. Hai Kelly, senang bisa mengenalmu. Jangan khawatir, Sophie adalah pemain handal. Dia mungkin akan mengabaikan arahanku lalu mendahuluiku. Ucap Cam sambil tertawa. Sekarang Sophie memiliki 2 pemandu di telinganya. Kelly standby via kamera ponsel yang Sophie gantung di dadanya. Sedangkan Cam cek mikrofon dan speaker di pinggangnya. Dan mereka pun bersiap. Hei Sophie, tarik napas. Ucap Kelly dan Sophie mengangguk. Dan film pun selesai. Gimana sayang? Seru kan? Semoga kalian suka ya. Jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Kalau udah, jangan lupa di-like video ini dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, terima kasih ya. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Aku pamit. Bye-bye.